Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan. Mata kuliah ini dikhususkan untuk semester gasal untuk program sarjana kesehatan masyarakat. Baik, perkenalkan, nama saya Hedi Hardiana. Saya yang akan mengampu mata kuliah ini. Jadi kita akan bertemu secara digital, tatap muka secara digital ataupun secara video untuk melaksanakan perkuliahan. Baik, untuk mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, dan karena kita masih dalam suasana pandemi, maka pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara daring. Mata kuliah Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan ini merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib bagi mahasiswa program sarjana kesehatan masyarakat, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi, Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan ini sudah menjadi kurikulum nasional dari pemerintah, dari Kemendikbud. Mata kuliah ini tentunya akan memberikan ilmu kepada teman-teman terkait dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia, hierarki perundangan yang ada di Indonesia tentunya dengan landasan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata pembentukan peraturan perundangan. Kemudian asas-asas yang akan berlaku dalam sebuah peraturan ataupun keputusan, sampai nantinya kita akan sampai pada topik di mana bagaimana kita menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi di bidang kesehatan. Nah, baik, saya akan menjelaskan langsung kepada silabusnya. Nah, jadi di sini saya sudah sampaikan tadi bahwa untuk deskripsi mata kuliahnya, kemudian tolak ukur indikator kompetensi target hasil belajar dari mahasiswa ada 7. Yang pertama terkait pemahaman dan penguasaan konsep norma dan hierarki hukum yang ada di Indonesia. Kemudian mahasiswa juga mampu membedakan antara perundangan dan kebijakan ataupun peraturan dan keputusan. Kemudian diharapkan juga teman-teman mampu memahami bagaimana proses pembentukan perundangan Indonesia, kemudian memahami ilmu hukum dan kaitannya dengan pelayanan kesehatan, mengidentifikasi perundangan khusus di bidang kesehatan, memahami kedudukan produk hukum di bidang kesehatan, dan menjelaskan proses bagaimana penyelesaian perkara di bidang kesehatan. Untuk metode pembelajaran di sini yang awalnya dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, kuis, dan presentasi, maka kita akan ganti dengan digital. Pertama adalah kita akan menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk diskusi pada pekan yang akan datangnya, setelah menyampaikan materi pada pekan ini, kemudian pekan depan kita akan ada sedikit diskusi, tentunya nanti bisa dalam bentuk Google Meet ataupun Zoom. Kemudian disertai dengan kuis dan presentasi kelompok. Nah, untuk evaluasi dan kriteria penilaian kita akan fleksibel, tapi pada dasarnya acuannya adalah seperti ini per persentasenya. Kemudian ada eligibilitas ujian. Untuk mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian dengan syarat, yaitu kehadiran minimal ada 70% sebelum melakukan ujian, baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Untuk ujian tengah semester, jika mengacu pada eligibilitas ini, bahwa rekan-rekan itu maksimal bolos 2 kali. Begitupun dengan UAS. Jadi setelah UTS ke UAS, maka rekan-rekan itu maksimal bolos 2 kali. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka ada sanksi pemotongan nilai ataupun tidak diizinkan untuk mengikuti ujian. Untuk ujian kita nanti akan melaksanakan secara daring atau secara online, tidak akan secara offline. Nanti untuk platformnya akan saya
berikan atau informasikan linknya sebelum menjelang ujian berlangsung. Biasanya untuk mata kuliah ini ujiannya terdiri dari pilihan berganda, tidak ada esai sama sekali. Jadi hanya ada benar salah ataupun ABCD gitu ya. Jadi tidak ada sifatnya esai. Nah, untuk rujukan bukunya bisa rekan-rekan dapatkan gitu ya. Ada dari Prof. Cinda Sidik, kemudian Prof. Noto atau Prof. Kijo, kemudian yang satu lagi adalah untuk ilmu perundang-undangan bagian 1 dan bagian 2. Ada 2 bagian. Ini merupakan poin 7 dan 8 ini adalah diktat gitu ya, diktat yang biasanya digunakan oleh mahasiswa hukum di Universitas Indonesia. Nah, selanjutnya bisa menggunakan referensi-referensi lain yang relevan dengan materi pembelajaran. Untuk pokok bahasannya, jadi pertemuan kita terdiri dari 14 kali pertemuan. Itu sudah termasuk UTS dan UAS. Jadi ada 6 materi sebelum UTS dan 6 materi setelah UTS. Jadi untuk pokok bahasan yang pertama adalah konsep dasar norma dan hukum. Ada dasar peraturan perundangan, hierarki atau tata susunan hukum di Indonesia, lembaga negara atau pemerintah pembentuk perundang-undangan, kemudian dasar dan muatan peraturan perundang-undangan, serta proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita akan melaksanakan UTS gitu ya. Dan setelah UTS kita akan langsung fokus kepada perundang-undangan di bidang kesehatan, mulai dari undang-undang kesehatan, undang-undang tenaga kesehatan, dan undang-undang keprofesian. Kemudian perbuatan melanggar hukum dan pelayanan kesehatan, apa saja yang termasuk dalam pelanggaran hukum. Kemudian aspek hukum pidana dan aspek hukum perdata. Kemudian termasuk nanti ada terkait dengan malpraktik, kemudian ada informed consent. Di situ ada di bidang aspek hukum perdata ataupun pidana. Kemudian aspek hukum administrasi dalam kesehatan dan penyelesaian sengketa terkait masalah kesehatan atau hukum kesehatan. Nah, jadi 12 materi ini Bapak Ibu bisa akses di buku-buku yang telah saya tadi sebutkan gitu ya. Nah, silahkan ataupun rujuk referensi lain yang masih relevan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Jadi untuk metode pembelajarannya itu kita akan melaksanakan di hari Sabtu pukul 15 sampai 16.40 gitu ya. Nah, tetapi perbedaannya adalah untuk mata kuliah saya tidak akan melaksanakan pertemuan secara daring. Jadi tidak akan terus-menerus menggunakan Zoom atau Google Meet. Jadi Zoom ataupun Google Meet itu akan digunakan hanya 3-4 kali dalam 12 materi tersebut atau 14 kali pertemuan. Nah, kemudian untuk platform yang akan digunakan tentunya nanti kita akan menggunakan Google Classroom gitu ya. Kalau misalkan tidak menggunakan Google Classroom, kita akan menggunakan Celeron. Jadi Celeron ini adalah salah satu platform learning management system yang dikembangkan oleh Stikim. Jadi kalau misalkan di Google itu ada Google Classroom, nah untuk Stikim kita memakai Celeron. Fiturnya hampir sama, ya, tapi untuk fleksibilitas dan aksesibilitas itu lebih baik Celeron sebenarnya, gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat 2 atau misalkan 2 platform yang akan digunakan. Nanti kita akan lihat visibilitasnya, karena saat ini untuk Celeron masih dalam tahap peningkatan fitur. Jadi sebelumnya kita sudah memakai sistem Celeron ini 2 tahun gitu ya, 2 tahun belakangan dengan menggunakan sistem blended learning. Artinya perkuliahan itu terdiri 2 metode, kelas digital dan kelas tatap muka. Jadi satu mata kuliah itu bisa digital, penugasan dan sebagainya, ujian dan sebagainya bisa dilakukan digital, dan tatap muka pada materi-materi tertentu. Nah, kita sudah melakukan ini
selama 2 tahun belakangan ini. Tapi tidak semua program studi menggunakan Celeron ini, karena pada awalnya ini adalah sebagai uji coba untuk prodi manajemen informasi kesehatan, dan dilalahnya ada pandemi ini, sehingga mau tidak mau seluruh perkuliahan itu menggunakan digital atau platform learning management system ini. Nah, baik itu terkait platform ataupun metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Dan kemudian untuk presensi akan saya sebar 10 menit sampai 20 menit setelah materi keluar. Jadi materi yang akan saya berikan kepada rekan-rekan yaitu dalam bentuk video, jadi tidak dalam bentuk PowerPoint mentah atau PDF mentah tanpa ada penjelasan. Ya, jadi setiap kali ada materi pasti akan saya sampaikan dengan penjelasan saya, sehingga materi pembelajaran dalam bentuk video. Nah, ketika rekan-rekan sudah mendapatkan video, nah maka nanti akan ada tugas sebagai bahan evaluasi apakah rekan-rekan menyimak ataupun memahami dari penjelasan yang saya sampaikan. Jika belum jelas, maka akan ada fitur question and ask. Ini dia tanya jawab. Nah, tetapi tanya jawabnya tidak bisa secara langsung atau direct. Nanti kita akan keep pertanyaan itu dan pekan depan akan saya bahas, gitu ya. Nah, kalau misalkan di pertemuan atau pembelajaran tatap muka kita melaksanakannya selama 100 menit, maka di pembelajaran daring ini kemungkinan saja tidak sampai 100 menit, gitu ya. Jadi biasanya video yang akan saya sampaikan durasinya itu maksimal adalah 15-20 menit. Kemudian sisanya adalah dalam bentuk penugasan sebagai bentuk evaluasi, gitu ya. Nah, jadi untuk teknik pendidikan saat ini yang saya gunakan adalah student centered learning. Artinya mahasiswa dibebankan untuk mencari, kemudian untuk memecahkan masalah yang ada yang berkaitan dengan mata kuliah ini, sehingga nanti biasanya saya akan memberikan kasus. Jadi setelah materi akan ada kasus ataupun ada pertanyaan singkat yang nantinya rekan-rekan harus menjawab itu, gitu ya. Sehingga dalam mata kuliah ini tidak harus dari dosen yang menjadi pusat pembelajaran, tapi dari rekan-rekan yang menjadi poin utama keberhasilan ataupun pengkayaan materi itu titik beratnya ada di mana. Nah, jadi rekan-rekan yang akan nantinya akan lebih aktif mencari tahu, gitu ya, tentang topik-topik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Nah, baik, saya akan sekilas mengawali pertemuan kita dengan introduction terlebih dahulu tentang mata kuliah ini. Kenapa kita harus mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan? Karena untuk sektor kesehatan saat ini adalah profesi yang luar biasa maju, tetapi rawan dengan penyalahgunaan wewenang, kemudian rawan dengan malpraktik, ataupun rawan dengan pelanggaran hukum di bidang kesehatan, baik itu hukum secara khusus yang berlaku di bidang kesehatan ataupun hukum umum, gitu ya. Nah, jadi di dalam nanti kita akan membahas, gitu ya, ada kaidah-kaidah hukum yang dimana itu ada terminologi seperti lex specialis, derogat legis generalis dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang dimana sebenarnya hukum itu akan spesifik
gitu ya, mengaturnya, sehingga nanti hukum yang berlaku adalah hukum yang spesifik dibandingkan dengan hukum yang sifatnya umum. Itulah namanya lex specialis derogat legi generali, gitu ya. Dan ada beberapa terminologi lainnya yang akan kita bahas, sehingga kita akan meluruskan sebenarnya pandangan-pandangan masyarakat ataupun pandangan-pandangan tenaga kesehatan di luar sana yang apabila berkaitan dengan hukum kesehatan, apabila ada yang masih keliru, kita akan luruskan, gitu ya. Nah, contoh misalkan, apakah malpraktik itu bisa masuk ke ranah pidana, gitu ya. Nah, tentunya itu ada proses sebelum dinyatakan itu masuk pidana. Termasuk salah satunya adalah apakah misalkan kalau ada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran di bidang hukum, apakah hukum kesehatan duluan yang berlaku atau hukum umum, gitu ya. Maksud dari hukum umum di sini adalah misalkan terkait kita undang hukum pidana, kita undang hukum perdata, ataupun hukum-hukum umum yang lain seperti undang-undang ITE, gitu ya, yang seringkali ini menjadi salah satu momok bagi tenaga kesehatan. Contohnya yang pernah kita dengar adalah terkait tenaga kesehatan yang melakukan pelecehan seksual, diduga melakukan pelecehan seksual dan sebagainya, gitu ya. Ataupun misalkan ada hal-hal yang kurang patut, gitu ya, tetapi masyarakat dengan sok pintarnya, gitu ya, menuntut kepada penegak hukum untuk diusut dan sebagainya. Nah, tentunya ini akan menjadi poin positif bagi kita juga, bahwa tenaga kesehatan bagi mereka yang memahami peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan ini bisa lebih waspada, lebih aware, gitu ya, dan dia merasa dilindungi oleh hukum, gitu ya. Jadi hukum itu ada untuk semuanya, gitu ya. Hukum tidak memihak kepada mereka yang selalu berkuar-kuar di media sosial, gitu ya. Jadi tenaga kesehatan jangan sampai merasa takut untuk melakukan praktik di bidang kesehatan atau sesuai dengan profesinya, karena ini adalah ranah abu-abu misalkan. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf, pertemuan pada Sabtu kemarin tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka online karena kan ke kondisi yang tidak memungkinkan. Saya sekali lagi minta maaf, gitu ya. Nah, jadi untuk pekan depan kita akan langsung masuk ke bagian pembahasan norma dan hukum, gitu ya. Nah, memang sebaiknya untuk mata kuliah ini rekan-rekan mendapatkan etika dan hukum kesehatan sebenarnya akan lebih bagus dibandingkan langsung loncat ke peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, ya, karena ada hal-hal yang basic atau hal-hal yang dasar yang harus dipahami atau diketahui oleh teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, gitu ya. Jika ada masalah atau misalkan ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan secara langsung, boleh di grup atau langsung japri ke saya, boleh, gitu ya. Sehingga jangan kaku dalam mata kuliah ini, santai saja. Oke, baik, itu saja dari saya. Sampai jumpa untuk pekan depan. Kita ditunggu materinya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.